Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya, Gale Eka Suciati dari SMA Negeri 1 Ketapang selaku supervisor, saya Iin Fadlia dari SMK Negeri 1 Matan Kirim Selatan sebagai coach. Saya Susi Arianti dari SMK Negeri 2 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gale. Bagaimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah baik, Bu Gale. Bu Gale bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Iin. Begini ya Bu Iin ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Iin. Pertama-tama yang ingin saya diskusikan adalah tentang rubrik penilaian hari ini ya Ibu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti Ibu Iin sesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya yaitu pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu Iin, saya ingin bertanya yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Iin kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu Gale, yang pertama yaitu presensi atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan secara spesifik dari kegiatan nanti observasi yang Ibu Iin lakukan. Baik, dalam proses coaching nanti, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya sampaikan yaitu tentang yang pertama pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Ya, baik, bagus sekali ya. Kemudian untuk yang terakhir ya Ibu Iin, kira-kira indikator dan bagaimana yang ingin Ibu Iin lakukan pada saat proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, dengan demikian cukup sampai di sini ya Bu Iin ya. Pra-observasi yang akan kita lakukan nanti, harapan saya semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya akan persilahkan Ibu untuk melakukan coaching ya sebagai observer saya gitu ya. Di mana saya akan mengamati nanti coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Tentunya sebagai proses di mana nantinya akan bisa kita jadikan sesuatu untuk meningkatkan yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya persilahkan juga Ibu nanti melanjutkan ya Ibu melakukan coaching terhadap coachee ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Gale. Semoga nanti coaching saya dapat berjalan dengan lancar.
Saya permisi dulu ya, Bu. Ya, baik Ibu, saya persilakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Iin. Apa kabarnya, Bu Susi? Baik, alhamdulillah. Bu Iin gimana? Alhamdulillah baik. Heeh. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan ke saya ya? Oh, ada nih Bu. Ibu ada waktu nggak? Ada, tapi saya nggak bisa lama ya, cuma Heeh. bisa sampai 15 sampai 20 menitan gitulah. Saya ada jam mengajar lagi, Bu Susi. Oh iya. Baik, apa sih yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan kerja ya Bu. Jadi saya perhatikan ini Bu, dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan dalam metode mengajar, dalam model mengajar, sehingga terjadi kejenuhan begitu Bu, tidak ada perubahan di sekolah kita. Saya ini mau di sekolah kita ini ada perubahan. Ibu kan tahu sendiri ya, sekarang kan sudah perkembangan zaman semakin tinggi, semakin canggih, teknologi yang kita gunakan juga semakin canggih. Jadi sebenarnya dapat kita gunakan dalam metode pembelajaran kita, menggunakan model pembelajaran yang lebih canggih, menggunakan IT begitu Bu, sehingga terjadi perubahan di dalam sekolah kita begitu ya Bu ya. Baik, berarti saya garis bawahi ya Bu, permasalahan Bu Susi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi ya Bu. Betul Bu, kurang bervariasi sekali dari model, metode, kemudian pembelajarannya masih ya yang masih klasikal gitu deh Bu. Baik, kira-kira pada pembicaraan kita pada hari ini, apa sih yang ingin Bu Susi dapatkan? Saya tuh ingin adanya perubahan Bu, perubahan di sekolah khususnya dalam model pembelajaran kita ya Bu ya, di sekolah sehingga terjadi perubahan, kemajuan gitu ya Bu ya. Jadi yang ingin Bu Susi dapatkan adalah perubahan ya Bu. Iya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Susi inginkan? Saya tuh ingin adanya perubahan misalnya dalam model penyampaian pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang digunakan, menggunakan IT gitu Bu. Baik, berarti dari yang Ibu Susi sampaikan barusan, menurut Bu Susi bahwa kondisi yang ideal itu adalah guru-guru yang mempunyai variasi mengajar ya Bu, bisa tanpa ceramah saja, bisa menggunakan yang lain ya. Kira-kira di sekolah kita ini dari level 1 sampai 10 menurut Ibu situasi sekarang berada di level berapa? Sekarang ya Bu, sekarang sih masih di level 5 ya Bu, karena masih menggunakan model-model klasikal, model-model ceramah ya, karena juga dari guru-gurunya yang sudah lumayan lama ya Bu ya, sehingga mereka masih terkendala dalam penggunaan IT di sekolah. Baik, berarti menurut Bu Susi keadaan kita sekarang baru di level 5. Ya. Menurut Bu Susi kira-kira level ini bisa ditingkatkan di level berapa agar nampak perubahan pembelajaran di sekolah kita ini yang menurut Bu Susi lebih variatif itulah kan. Bisa ditingkatkan sampai level 7 mungkin Bu, karena ya itu tadi, mengingat guru di sekolah kita sudah banyak yang senior, sehingga untuk pemanfaatan IT-nya mereka mungkin agak sedikit terkendala begitu Bu. Oke, berarti dari level 5 naik menjadi level 7 ya Bu. Iya. Kira-kira menurut Bu Susi usaha apa nih yang nanti akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih berpikir sih ya Bu ya, tapi mungkin metode mentoring itu bisa kita gunakan face to face gitu Bu, untuk Ya. penggunaan pendekatan kepada mereka yang senior begitu Bu. Berarti nanti Bu Susi merencanakan dengan kegiatan mentoring atau pendampingan ya Bu. Selain itu metode strategi yang mungkin Ibu Susi terapkan, kira-kira yang mana yang nyaman untuk disampaikan kepada teman-teman ya Bu ya.
Selain mentoring, mungkin juga saya akan berkonsultasi nih Bu dengan kepala sekolah untuk mengadakan semacam diklat atau IHT begitu Bu, untuk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-gurunya begitu Bu. Berarti Bu Susi nanti ingin melakukan mentoring atau pendampingan dan juga workshop ya Bu? Yap. Nah, dari ketiga ini kira-kira nih Bu Susi, yang saat ini lebih nyaman atau lebih cepat bisa terrealisasikan itu yang mana? Yang kalau misalnya direalisasikan secepatnya itu mungkin mentoring Bu, karena kalau untuk workshop ini kan perlu waktu yang lama, persiapan yang matang, biaya juga yang terkendala begitu kan ya Bu. Nah kalau mentoring ini bisa kita lakukan secepatnya. Baik, berarti mentoring ya Bu yang kegiatan yang bisa secepatnya dilakukan. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Susi memerlukan dukungan siapa Bu? Atau bagaimana nantinya? Perlu dukungan dari guru-guru yang lain, rekan-rekan kerja yang lain, terutama mungkin yang menguasai IT ya Bu ya, untuk melakukan pendampingan kepada guru-guru yang lemah dalam IT-nya. Berarti Bu Susi nanti akan melakukan kolaborasi dengan rekan ya Bu. Kira-kira kapan nih Bu Susi akan merealisasikan ini? Secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya sudah bisa melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Baik sekali rencana Bu Susi. Kira-kira Bu Susi dari percakapan kita ini apa yang bisa Bu Susi dapatkan? Dari percakapan ini nih saya bisa mendapatkan gambaran nih Bu, bagaimana saya dapat melakukan perubahan di sekolah, melakukan bagaimana caranya apa ya Bu ya, meningkatkan kompetensi guru-gurunya sehingga terjadi perubahan di sekolah, meningkatkan kompetensi guru dalam kemampuan mereka dalam mengajar, menggunakan model dan metode yang ada Bu. Alhamdulillah, berarti Bu Susi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, baik Bu Susi, saya tunggu nanti ceritanya setelah Ibu melakukan mentoring ya. Nanti cerita-cerita lagi dengan saya. Mungkin percakapan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Nanti saya menantikan cerita Ibu mentoring dan juga berkolaborasi dengan teman-temannya. Semoga nanti berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga hasil dari percakapan kita hari ini, coaching kita hari ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita, untuk saya dan rekan-rekan yang lain. Amin, amin Bu Susi. Kalau nanti ada yang ingin Ibu Susi ceritakan lagi, langsung saja hubungi saya ya Bu ya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galih. Baik, terima kasih Bu Iin telah hadir di sini. Bu Iin, tadi saya sudah melihat Ibu Iin tadi melakukan coaching ya dengan Ibu Susi. Di mana sebelumnya, jadi untuk penutupan ya, Ibu ingin saya tanyakan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal jadi sebagai proses pasca observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk yang pertama yaitu apa sudah Ibu lakukan ya pada saat melakukan coaching terkait mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Di coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching dengan alur DIRTA, seperti saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Ibu Iin, menurut saya ya sebagai observer, terlebih tadi proses coaching yang dilakukan Ibu Iin dan Ibu Susi
sudah berjalan dengan baik, lancar, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta yang seperti kita ketahui, dan juga sudah berusaha ya, tadi saya lihat menggali dan memberikan pertanyaan kepada Ibu Susi, sehingga Ibu Susi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan tadi juga coaching ya yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita ketahui. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, Ibu sebelumnya jadi untuk sebagai penutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching yang tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lebih banyak lagi tentang coaching dengan alur Tirta, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Nah ya Ibu, tadi saya sudah mendengarkan banyak sekali jawaban yang luar biasa. Jadi semoga kedepannya ya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ibu Iin, demikian ya observasi yang sudah kita lakukan. Semoga nanti kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya. Terima kasih Ibu Iin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gale. Sama-sama Ibu Iin.